Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi bersama Ustazah Jenny di pelajaran matematika. Oke, untuk yang part kedua kita akan membahas tentang bilangan pecahan dan KPK EPB. Baiklah, sebelumnya kita akan membahas dulu tentang pengertian dari pecahan. Pecahan adalah bilangan yang berbentuk A per B. A adalah pembilang, B adalah penyebut. Pecahan sebagian dari suatu yang utuh. Bisa kalian lihat di gambar. Satu buah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian dan satu bagian adalah bagian yang diakhir. Kita tuliskan dengan 1/4. 1 adalah bagian yang diakhir dan 4 adalah bagian yang utuh. 1 kita sebut pembilang dan 4 adalah penyebut. Selanjutnya terdapat 4 bentuk bilangan pecahan. Yang pertama pecahan biasa, contohnya 1/2. Pecahan campuran yaitu 1/1/2. Pecahan desimal, contohnya 0,25. Dan yang terakhir yaitu persen, yang biasakan ditulis dengan 25%. Selanjutnya kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Operasi hitung yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Cara yang digunakan dalam menjumlahkan maupun mengurangi pecahan adalah dengan menyamakan penyebut dengan aturan seperti di bawah ini. Langsung kita kasih contoh ya. Misalnya 2/3 ditambah 4/5 dikurang 6/15. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi kita harus mencari KPK dari 3, 5, dan 15. Setelah kita dapatkan penyebut yang baru yang kita dapatkan dari KPK 3, 5, dan 15, penyebut yang baru kita bagikan dengan penyebut yang lama. Setelah dapat hasilnya, baru kita kalikan ke pembilangnya. Kembali ke contoh ya. KPK dari 3, 5, dan 15 itu adalah 15. Jadi 15 dibagi 3, sudah itu kita kalikan ke 2. Untuk lebih jelasnya lagi, bisa kalian lihat di slide selanjutnya. Di situ akan membahas tentang operasi penjumlahan bilangan pecahan dengan cara menyamakan penyebut dengan KPK seperti yang Ustazah jelaskan sebelumnya. Operasi selanjutnya yaitu perkalian pecahan. Operasi pada perkalian ini berbeda dengan penjumlahan yang harus disamakan penyebutnya agar pekerjaan lebih mudah. Perkalian tidak perlu menggunakan hal tersebut karena langsung dihitung apa adanya dengan aturan seperti di bawah ini. A per B dikali C per D sama dengan AC per BD. Yang pertama kita bahas yaitu perkalian bilangan bulat dengan pecahan. Misalnya 2 dikali 1/5 sama dengan 2/5. 2 itu sama halnya dengan 2/1. Jadi 2/1 dikali 1/5 sama dengan 2/5. Untuk contoh nomor 2 dan nomor 3 langsung kita hitung. Kita kalikan pembilang dikali pembilang dan penyebut dikalikan penyebut. Contohnya 1/4 dikali 1/3 sama dengan 1/12. Operasi yang terakhir adalah pembagian pecahan. Pada operasi pembagian, cara yang dilakukan adalah dibalik dan diubah menjadi operasi perkalian dengan aturan A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C atau AD per BC. Contoh yang pertama yaitu pecahan biasa. 5/8 dibagi 3/4
sama dengan 5/8. Kita balik, bagi menjadi kali, dan 3/4 menjadi 4/3. Sama dengan kita kalikan. Jadi hasilnya 20/24. Contoh selanjutnya yaitu pecahan campuran. 5 1/2. Untuk pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi 5 1/2 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 1. Hasilnya 11/2. Setelah semuanya menjadi pecahan biasa, kita operasikan seperti contoh yang pertama, yaitu operasi pembagian dengan cara dibalik. Materi selanjutnya yaitu kelipatan persekutuan. Bisa kalian lihat di tabel selanjutnya tentang 10 kelipatan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kelipatan yang dimaksud adalah kelipatan bilangan bulat positif. Oke, dari tabel bisa kalian lihat daftar bilangan yang sama antara kelipatan 1 dan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10. Bilangan 2, 4, 6, 8, dan 10 disebut sebagai kelipatan persekutuan dari 1 dan 2. Sedangkan 2 disebut kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 1 dan 2. Contohnya, tentukan KPK dari 90 dan 168. Kita bisa menyelesaikannya dengan 2 langkah. Langkah pertama, menyatakan bilangan 90 dan 168 ke dalam bentuk faktorisasi prima. Bisa kalian lihat di bawah. Faktorisasi dari 90 yaitu yang pertama kita bagi dengan 2, hasilnya 45. Sudah itu kita bagikan dengan 2. Karena dia tidak bisa dibagi dengan 2, kita bagikan dengan 3. Faktorisasi dari 90 dan 168 adalah 90 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5, dan 168 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. Langkah kedua, mengalihkan semua faktor-faktor pada masing-masing bilangan dengan ketentuan. Jika terdapat faktor prima yang sama pada kedua bilangan, maka dipilih yang pangkat tertinggi. KPK dari 90 dan 168 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7 sama dengan 2520. Selanjutnya menentukan EPB dengan faktorisasi prima. Tentukan EPB dari 90 dan 168. Seperti contoh sebelumnya, kita peroleh faktorisasi dari 90 adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Faktorisasi dari 168 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. Langkah kedua, mengalihkan semua faktor-faktor yang sama pada masing-masing bilangan dengan ketentuan pilih yang pangkat terendah. EPB dari 90 dan 168 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Baiklah, sampai di sini untuk pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.